Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari Facebook dari tulisannya akun yang bernama Reni Sukesti. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kain Kafan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Purnama kian melaharut. Dengan diiringi suara hewan malam yang kian terdengar, riuh ramai dari jamaah tahlil sedikit demi sedikit pun menghilang. Mereka lekas melangkahkan kakinya setelah berpamitan dengan empunya sang pemilik rumah. Pagi itu rumah tetanggaku Pak Danto didatangi oleh beberapa polisi. Lalu setelah beberapa menit Pak Danto dan polisi segera menuju entah kemana dengan menaiki mobil polisi itu. Aku juga warga yang tengah berada di situ saling melempar tanya, apa gerangan yang terjadi dengan Pak Danto hingga polisi membawanya pergi. Tidak ada warga yang pulang dari rumah Pak Danto. Mereka menanti kepulangan Pak Danto, sekedar mencari tahu gerangan apa yang terjadi. 1 jam berlalu, Pak Danto pulang, namun kali ini ada mobil ambulan dan polisi yang menyertainya. Setelah mobil sampai di depan rumah, pintu ambulan dibuka dan terlihat jenazah seorang wanita diturunkan. Warga pun tampak histeris begitu mengetahui jenazah itu adalah Farah, anak perempuan Pak Danto. Mobil polisi dan ambulan itu segera pergi setelah selesai melaksanakan tugasnya. Dengan diiringi isak tangis keluarga, Pak Danto membaringkan jenazah putrinya ke atas pembaringan. Tidak lupa Pak Danto meminta Pak RT dan warga lainnya untuk segera merumat jenazah putrinya dengan layak. Suasana pagi itu sangat ramai. Beberapa ibu-ibu pergi ke pasar untuk membeli kain kafan dan perlengkapannya. Sebagian bapak-bapak mendirikan tenda, sebagian lagi menggali lubang kubur di makam. Sedang anak-anak gadis mencari bunga di rumah-rumah warga untuk dijadikan hiasan keranda jenazah. Tampak semua warga gotong royong tanpa terkecuali. Begitupun saat rombongan yang dari pasar pulang, mereka langsung bekerja sesuai dengan pekerjaannya. Sedang di lain tempat, aku yang waktu itu mendapat tugas dari warga untuk memandikan dan mengkafani jenazah. Semua peralatan sudah ada, mulai dari air, sabun dan lainnya. Kubasuh secara perlahan mulai dari ujung kepala hingga kaki. Kubersihkan bagian-bagian tertentu dengan teliti. Setelah itu aku mewudukannya. Setelah ritual mandi jenazah selesai, aku menyuruh ibu-ibu yang ikut bersamaku untuk membawa jenazah di ruang pengkafanan. Aku menyuruh warga untuk mempersiapkan kain kafan beserta yang lainnya saat aku hendak akan memandikan jenazah. Setelah semua lengkap, aku mulai memasukkan kapas di beberapa anggota badan yang berlubang, juga menyelipkannya lipatan-lipatan dan sela-sela jari tangan dan kaki. Tidak lupa juga beberapa kapur barus diselipkan pada badan jenazah. Beberapa lembar kain kafan dengan berbagai bentuk yang sudah aku instruksikan mulai dipakaikan ke badan jenazah. Namun, belum sampai setengah aku memakainya, aku disuruh untuk menghadap Bu Danto. Aku pun keluar dan segera menghadapnya. Bu Danto yang tengah berduka di dalam kamar Farah terlihat sangat memprihatinkan saat aku menemuinya. Bu Danto menanyakan tentang bagaimana wujud tubuh jenazah putrinya saat aku mandikan. Aku sebenarnya sangat prihatin dengan kondisi tubuh Farah saat dimandikan. Badan penuh luka dan sesuatu yang membuat aku sangat sedih saat membasuh bagian kemaluannya. Waktu sebelum dimandikan, tampak bau yang sangat menyengat seperti bau alkohol di tubuh Farah. Selain itu terdapat luka yang begitu banyak di tubuhnya.
Budanto yang sepertinya tahu akan kegelisahan yang aku alami menyentuh pundaku dengan lembut. Aku tersadar dari lamunan, namun aku tidak mampu untuk memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi di badan jenazah anak yang begitu beliau sayangi itu. Mau tidak mau, Budanto akhirnya menuruti permintaanku. Aku meminta Budanto agar sabar menerima semua cobaan yang tengah menghampirinya. Aku berjanji pada Budanto akan memberitahu semuanya setelah acara pemakaman Farah selesai. Aku pun keluar dari kamar Farah. Sedang aku juga tahu jika dari tadi Pak Danto menungguiku di depan kamar ini. Sebelum aku masuk ke kamar untuk menemui Budanto, Pak Danto yang sebelumnya mengetahui aku disuruh Budanto untuk menemuinya mencegatku. Beliau berkata padaku agar merahasiakan semua kepada Budanto, istrinya. Aku yang mendapat amanah langsung dari Pak Danto untuk mengurus pemandian langsung dari tanganku. Sengaja Pak Danto berikan agar tidak ada warga lain yang tahu mengenai penyebab kematian putriku. Pak Danto percaya padaku sebab aku tokoh yang disegani dalam bermasyarakat di sini. Selain itu, aku yang mengajar ngaji anak-anak dan juga putrinya. Farah termasuk anak didik ngajiku yang cukup pandai, juga dekat denganku. Namun setelah Farah masuk SMA, dia tidak lagi mengaji denganku. Entah karena malu bahwa dia sudah besar, atau karena hal apa aku tidak tahu. Yang aku tahu, Farah sekarang suka membuka auratnya setelah tidak mengaji denganku. Pak Danto lalu berterima kasih padaku karena aku tidak memberitahu apa sebenarnya yang terjadi pada Farah ke Budanto. Aku lalu meminta izin untuk kembali ke ruang pengkafanan dan Pak Danto mempersilahkannya. Saat aku berada di ruang pengkafanan, ternyata jenazah Farah sudah dikafani dan bersiap untuk disolatkan. Jenazah Farah akhirnya dibawa ke ruang tamu untuk disolatkan secara berjamaah. Aku pun ditemani beberapa orang membersihkan ruang pengkafanan jenazah dadakan tersebut. Saat aku membersihkan kapas-kapas yang terjatuh ke lantai, tidak sengaja aku menemukan kain putih segitiga. Aku langsung bertanya kepada mereka yang ada di tempat ini mengenai kain putih segitiga yang aku temukan. Namun dari mereka tidak ada yang mengatakan jika itu kain kafan. Mereka semua berkata kain kafan yang digunakan untuk jenazah sudah komplit dan sesuai dengan yang aku arahkan. Aku menganggukkan kepala tanpa aku mengerti. Aku yang dari tadi hanya diam dalam kebimbangan, mencoba mengulum senyum kepada warga yang lalu lalang. Jenazah Farah sudah disolatkan dan hendak diletakkan di peti keranda agar segera dikebumikan. Hatiku dari tadi penuh dengan tanda tanya tentang kain segitiga yang berada di bawah anjang-anjang tempat Farah dikafani. Hari menjelang sore, jenazah Farah pun sudah dikebumikan. Aku lalu meminta izin untuk pulang ke rumahku kepada Budanto. Budanto sepertinya enggan membiarkan aku pulang. Mungkin karena sedih ditinggal anak kesayangannya atau apa. Tetapi setelah aku menenangkan Budanto, akhirnya Budanto mengizinkan aku pulang asal secepatnya datang kembali ke rumahnya. Aku pulang karena memang rumah kami dekat. Maka aku tidak membutuhkan waktu lama untuk segera masuk ke rumahku dan menidurkan badan yang amat lelah ini. Saat aku memijit badanku yang lelah ini, kurasakan sesuatu benda yang mengganjal di saku gamisku. Kuambil benda itu dari saku gamis, dan itu ternyata kain segitiga yang tadi aku pungut di ruang pengkafanan. Kulihat-lihat kain itu seperti kain kafan. Tetapi saat aku tanyakan kepada mereka yang mengkafani jenazah Farah, mereka berkata jika lapisan kain kafan itu sudah komplit, dan mereka juga mengkafani jenazah Farah sesuai dengan instruksi yang aku berikan sebelumnya. Hati dan otakku berkecamuk memikirkan hal ini. Terlebih lagi, kulihat mimik wajah dari Pak Danto seperti tidak merasakan suatu kedukaan ditinggal pergi oleh putrinya. Berbeda dengan Budanto yang cukup memprihatinkan keadaannya setelah ditinggal pergi oleh putrinya. Yang aku tahu Farah meninggal secara tidak wajar, dan aku pun berpikir bahwa Pak Danto juga berpikiran yang sama. Pak Danto mengetahui tentang kematian putrinya, tetapi mengapa Pak Danto terlihat santai dan belum mengusutnya kepada pihak berwajib?
Semua ini membuatku kacau hingga aku tertidur dan melupakan kewajiban soreku. Suara kucing tetangga yang mungkin sedang berebut ikan asin dengan temannya itu mengagetkanku. Aku terbangun saat azan maghrib berkumandang. Istighfar tidak henti-hentinya kulafalkan. Dengan segera aku beranjak dari kasur empuku menuju kamar mandi. Kubasuh badanku, setelah itu mengambil air wudhu, lalu menjalankan ibadah maghrib. Aku keluar setelahnya dan melihat orang-orang yang sangat aku sayangi tengah menonton televisi bersama. Orang itu adalah bapak dan ibu, sedang adikku saat ini tengah mengenyam pendidikan di suatu pondok pesantren. Bapak menepuk-nepuk kursi kosong di sebelahnya, dan itu pertanda jika bapak hendak berbicara serius denganku. Aku lalu duduk di samping beliau. Bapak seperti tahu tentang keresahan yang tengah aku rasakan. Bapak mengelus rambut depanku sembari menasihatiku. Dengan nada bicara yang bijaksana, beliau berpesan agar aku selalu zikir, mengingat kepada Yang Maha Esa bahwasanya setiap masalah yang kita hadapi itu adalah cobaan yang Allah berikan. Bapak juga berpesan agar aku menjadi orang yang amanah kepada siapapun itu. Aku lalu mencium tangan bapak yang semakin keriput ini dan meminta izin untuk kembali ke rumah Budanto. Sebelum berangkat, kuambil kain putih segitiga yang mirip dengan kain kafan itu, lalu meletakkannya di bawah bantal tidurku. Saat hendak kupakai jilbabku, bayangan putih melesat dan terlihat oleh penetraanku. Kutoleh ke belakang mengikuti lesatan bayangan itu sambil mengucap istighfar, namun tidak kutemui. Gegas kupakai jilbabku dan keluar dari kamar. Bapak yang melihatku dengan gelagat aneh langsung memanggilku seraya menanyakan tentang keadaanku. Kukuasai diriku setenang mungkin agar tidak ketahuan ketakutan yang aku rasakan. Bapak hanya menggelengkan kepalanya saat aku berbohong tentang kejadian yang menimpaku barusan. Kuucapkan salam, lalu kulangkahkan kakiku menuju rumah Budanto. Betapa terkejutnya aku saat melihat dengan samar sosok bayangan manusia yang sangat mirip dengan almarhum Farah. Sosok bayangan itu tengah berdiri di pojok pintu rumah Budanto. Dan tidak seorang pun dari warga atau pelayat lalu lalang yang menyadari keberadaannya. Badan ini rasanya sangat kaku. Mulut pun terkunci dengan sendirinya, ingin berkata tidak sampai, apalagi menggerakkan tubuh. Hingga lengkingan suara Pak Danto menyentakku dari pergolakanku sendiri. Tidak putus-putusnya lafal istighfar terucap dalam hati. Namun keringat dingin yang mampu terlihat seolah mencerminkan diriku dalam ketakutan. Aku bergegas menemui Pak Danto yang sudah menungguku dari tadi. Dan tidak lupa untuk yang kesekian kalinya, Pak Danto menyuruhku agar tetap menyembunyikan rahasianya dari Budanto. Aku hanya menganggukkan kepala tanda paham. Walau dalam hati ingin sekali aku menanyakan tentang hal itu. Di dalam kamar bersama Budanto, aku berusaha untuk tidak memberitahu tentang rahasia kematian Farah. Lama sekali aku dan Budanto menunggu di dalam kamar selesainya acara tahlilan. Budanto sengaja menyuruhku menemaninya karena beliau masih dengan dukanya dan tidak mau bertemu sanak saudara, takut jikalau mereka bertanya tentang putrinya. Acara selesai dan aku pamit pulang. Suara hewan malam pun semakin terdengar karena memang sudah larut. Saat kulangkahkan kakiku menuju pintu utama, kembali kulihat bayangan itu masih berdiri mematung. Ketakutan mulai aku rasakan lagi dan tubuhku tiba-tiba roboh dengan sendirinya. Kudengar suara bapak di dekatku. Sambil mengelus lembut rambutku, beliau terlihat begitu khawatir. Kurasakan sentuhan tulus dari seorang bapak hingga pelupuk mata ini mengembang dan keluarlah kristal-kristal bening. Entah apa yang aku rasakan, namun rasa takut ini begitu menyiksa batinku. Bapak juga warga yang tengah mengelilingiku mengucap syukur atas kesadaranku. Ya, aku tidak sadarkan diri cukup lama hingga waktu adzan subuh tiba. Aku yang masih berada di rumah Pak Danto lekas dibawa pulang oleh bapak. Matahari meninggi, kulihat jam menunjukkan pukul 10 pagi. Istirahat yang lumayan karena setelah subuh tadi aku tidur. Walau sebenarnya tidur setelah subuh itu sangat tidak dianjurkan.
begitu banyak mudorot daripada kebaikannya. Selain itu juga kata orang, bangun kalau kesiangan, rezeki bisa dipatok ayam. Setelah selesai mandi, aku langsung ke rumah Budanto. Karena selain banyak pekerjaan, aku juga tidak ingin membuat kegelisahan. Takut keluarga Pak Danto mengira aku sakit karena membantu keluarga mereka. Sebelum pergi, kubuka bantalku dan hendak mengambil kain putih segitiga itu. Hanya ingin melihatnya saja. Namun saat bantalku ambil, kain itu sudah tidak ada di tempatnya. Kututup bantalku dan mencoba mencarinya di tempat lain. Tetapi hasilnya nihil. Tidak aku temukan kain itu di kamarku, hingga aku ingin menanyakan itu kepada orang rumah. Namun aku berpikir, jika aku bertanya kepada bapak atau ibu, pasti beliau-beliau ini malah akan mencecarku dengan berbagai macam pertanyaan. Dengan suasana yang agak membagongkan, aku pun keluar kamar dan berpamitan pada bapak dan ibu. Sesampainya aku di rumah Budarto, aku langsung bergabung dengan ibu-ibu yang sedang duduk bersama. Karena memang pekerjaan sudah selesai dan aku pun siang datangnya, maka aku pun di sana tinggal leye-leye saja. Beberapa ibu ada yang bertanya tentang keadaanku semalam, yang ternyata kejadian tadi malam sungguh menggemparkan hingga satu desa mengetahuinya. Dengan perasaan malu yang membuncah, aku hanya senyum dan membuat ibu-ibu yang suka bergibah menjadi penasaran dan semangat menanti ceritaku. Saat aku mencoba untuk tidak menceritakan mengapa aku bisa mengalami kejadian itu, Pak Danto datang menemuiku. Beliau ingin berbicara empat mata denganku. Aku pun mengikutinya ke ruangan lain. Pak Danto berbicara mengenai kematian Farah. Beliau tidak melaporkan ke pihak berwajib karena ingin mencari kebenaran mengenai putrinya. Selain itu, beliau juga akan balas dendam tentang kematian putrinya dengan tangannya sendiri. Aku yang mendengar penuturan Pak Danto seketika merasa sakit yang amat sangat di jantung hati. Entah aku merasa bahwa kasih sayang seorang bapak kepada anaknya tidak ternilai, atau kata balas dendam yang artinya Pak Danto pasti akan melakukan sesuatu tindakan yang mungkin di luar batas nalar. Kurasakan sentuhan tangan Pak Danto di kepalaku, mengagetkanku yang tidak terasa. Buliran kristal jatuh di pipi. Pak Danto meminta agar aku tidak memberitahu apapun kepada Budanto. Aku pun mengangguk paham, meski aku tidak suka jika harus berlama-lama untuk berbohong. Adzan zuhur berkumandang. Tidak terasa cukup lama juga aku duduk bersama Pak Danto. Aku lalu meminta izin pulang untuk melaksanakan sholat. Namun Pak Danto mencegahku dan menyarankan agar aku sholat di sini saja. Aku pun menurutinya dan meminta izin untuk wudhu. Setelah selesai, aku menuju ke kamar sholat yang ternyata sudah ada Budanto di kamar itu. Kulihat Budanto sudah selesai sholatnya. Aku lalu mengambil mukena yang baru saja dipakai oleh beliau. Namun Budanto mencegahnya dan memberikan mukenanya yang beliau ambil dari lemari. Beliau berkata jika mukena itu milik Farah, dan Budanto menyuruhku agar membawanya pulang. Aku pun mengangguk dan Budanto keluar kamar. Saat aku membuka mukena itu, kulihat kain putih segitiga ada di dalamnya. Kulihat dengan seksama kain putih segitiga yang tengah aku pegang ini, dan ternyata memang benar kain ini adalah kain yang tengah aku cari. Dan aku heran mengapa kain ini bisa berada di lipatan mukena almarhum Farah. Semua ini benar-benar membuatku pusing dan tidak tahu harus mengadu dengan siapa. Jika aku mengadukannya ke bapak, pastinya bapak tidak mungkin bisa kuandalkan. Beliau akhir-akhir ini keadaannya sedang tidak baik. Juga bila hal ini kuadukan dengan Pak Danto, maka tidak mungkin lagi. Lelaki yang sudah menginjak kepala 5 itu sedikit membuatku ragu tentangnya. Kuputuskan untuk menyimpan kembali kain putih segitiga itu dan kembali berkumpul dengan ibu-ibu yang lain setelah selesai sholat. Karena memang sudah siang dan waktunya makan, aku lalu menyendokkan nasi dari termos. Kuciduk sedikit dan mengambil sop bakso yang berada di sebelahnya. Saat kuedarkan pandangan di sekeliling kamar almarhum Farah, yang kebetulan memang dekat dengan dapur tempat kami makan, tiba-tiba pendengaranku menangkap suara aneh dari dalam kamar.
Namun secepatnya tidak kuhiraukan suara itu dan menyantap makan siangku kembali. Baru sesuap nasi kumasukkan ke dalam mulut, kembali suara itu terdengar dan semakin menyayat. Secepatnya aku menghabiskan makananku dan lekas kembali untuk pulang. Di rumah aku terlihat sangat pucat, sehingga bapak dan ibu khawatir akan keadaanku. Aku menenangkan kedua orang tuaku dengan berdalih bahwa aku kecapean dan ingin pulang untuk segera tidur. Aku lalu pamit dan masuk ke kamarku. Di dalam kamar aku tengah dalam kebingungan, dan secara mendadak aku teringat dengan Ustadz Ridwan. Ya, Ustadz Ridwan. Aku mencoba membuka HP-ku dan mencari nomornya. Ya, ketemu, dan aku menelponnya. Assalamualaikum, halo di Sakia di seberang. Suara telepon Ustadz Ridwan. Waalaikumsalam kak, kakak apa kabar? Jawabku. Alhamdulillah dek, kakak baik. Tumben nih adik telepon, pasti adik lagi gaslon ya. Ledek Ustadz Ridwan. Ih kakak mah nyebelin, adik tutup lo teleponnya, kilahku. Ya Allah kamu itu dek, dari zaman di pondok sampai kamu sekarang jadi ustazah, masih saja manjanya. Ustadz Ridwan menggodaku. Kakak, adik ngambek lo, jawabku. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tidak sengaja aku melafalkan asma Allah. Kenapa dek kok istighfar? Tanya dari telepon seberang. Kakak, adik mau diskusi sesuatu sama kakak. Ada waktu nggak? Iya dek, kakak ada waktu. Adik bicara aja. Aku lalu membicarakan tentang kematian tetanggaku, almarhum Farah, yang menurutku sangat membingungkan. Juga kain putih yang begitu aneh ini. Cukup lama aku berbincang dengan Ustadz Ridwan, atau lebih tepatnya Kak Ridwan. Ya, aku dulu sempat mengenyam pendidikan salaf di salah satu pondok pesantren. Aku, Zakia Arofah, mondok di pondok selama 6 tahun. Dan di pondok itulah aku bertemu dengan Kak Ridwan Afandi. Kak Ridwan yang mendapat izin dari pondok putra untuk membantu urusan di pondok putri. Dan kebetulan aku di pondok menjabat sebagai seksi keamanan. Kak Ridwan yang selalu terpantau di setiap kegiatan pondok, sedang akulah yang memantaunya, menjadikan keakraban di antara kami. Kerap sekali aku dibantu olehnya dalam berbagai hal, seperti dalam membahas ilmu nahwu maupun fikih. Begitupun sebaliknya, aku juga mau membantu Kak Ridwan bila sedang dalam masalah. Hingga pernah suatu ketika, kami dihukum oleh pondok karena kesalahpahaman. Aku yang waktu itu baru saja menjemur pakaian di lantai 2, dipanggil oleh Kak Ridwan yang tengah membetulkan genteng bocor di lantai 3, dekat dengan area jemuran. Aku seketika menjawab panggilannya dan naik ke lantai 3. Tidak kusangka, ternyata di atas Kak Ridwan sedang membuka durian yang diambilnya dari pohon seberang. Pondok yang waktu itu aku tempati memang masih banyak ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah seperti mangga, rambutan, dan durian di sekeliling pondok. Aku dan Kak Ridwan memakan durian itu dan itu hukumnya halal. Pohon durian ini memang bukan milik pondok, tetapi ada satu hukum yang menyatakan jikalau terdapat pohon yang mana pohon itu dahannya melengkung dan masuk ke area tetangga, maka gugurlah kewajiban pemilik pohon sebagai haknya. Sampai tidak sadar ternyata aku dan Kak Ridwan cukup lama makan durian sambil ngobrol ngalor ngidul. Dan endingnya kami pun mendapat hukuman membersihkan toilet pondok yang jumlahnya lebih dari 20 kloset. Karena ada santri yang melihat kami dan dikira kami berpacaran. Ya udah dek, kalau begitu nanti kakak coba mujadah dulu biar pikiran kakak terbuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku. Aku pun menutup sambungan telepon. Tidak terasa aku lama sekali berbincang dengan Kak Ridwan hingga adzan asar selesai. Kumasukkan mukena Farah di lemariku karena mukenaku masih bersih. Setelah asar aku menyempatkan waqiahan karena dari kemarin aku tidak sempat membacanya. Penetraanku menangkap bunyi seseorang yang seperti menirukan bacaan surat waqiah. Namun aku tidak menggubrisnya dan segera menyelesaikan ngajiku. Kumandang adzan isya terdengar. Segera aku melaksanakan sholat dan langsung ke rumah Pak Danto. Kembali lagi aku seperti kemarin. Aku seperti melihat arwah Farah di depan pintu.
Namun dengan kekuatan wirid yang aku miliki, rasa takut itu hilang dan berubah menjadi dorongan agar aku menemui arwah itu. Sengaja aku duduk di teras tanpa masuk dahulu untuk menemui Budanto. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh arwah itu. Dan benar saja, apa yang dikatakan Kak Ridwan, arwah itu lalu mendekat dan sekarang berada di dekatku. Walau sebenarnya aku merasa sangat takut. Namun Kak Ridwan menyuruhku agar tetap melafalkan wirid dalam hati dan semakin mengusukannya. Arwah itu sesekali menengokku dan aku berlagak tidak memperdulikannya. Sampai acara tahlil 2 harian kematian Farah selesai. Arwah itu masih saja dengan kegiatannya mengawasiku. Aku yang merasa begitu tertekan, langsung saja berpamitan dengan sang empunya rumah. Saat aku akan masuk ke rumah, kulihat ternyata arwah itu kembali ke posisinya. Arwah itu kembali lagi ke depan pintu rumah Pak Danto. Namun arwah itu terlihat sangat memilukan. Aku semakin bingung dibuat olehnya. Mengapa arwah itu tidak masuk ke rumah, melainkan hanya di depan pintu? Apakah yang sebenarnya terjadi dengan kematian Farah? Kurasakan belayan hangat dari tangan seseorang di pundakku. Kutolehkan badan dan ternyata itu bapak yang berada di sampingku. Astagfirullah, bapak kok ngagetin Zakia? Kataku setengah berteriak. Bapak gak ngagetin kamu, Zak. Sudah ya pulang, ajak bapak padaku. Sesampainya di rumah, bapak menyuruhku duduk sambil ngeteh bersama. Kamu pasti tahu dan juga bisa menyelesaikannya. Bapak percaya sama kamu, Dok. Bapak menasehatiku. Bapak? Ucapku terhenti. Ya, bapak sudah tahu semuanya, kata bapak lagi. Maaf pak, Zakia belum cerita sama bapak. Zakia tidak mau merepotkan bapak. Tapi Zakia janji tidak ada lagi kebohongan yang Zakia umpetin. Janji, kataku sembari mencium punggung tangan lelaki yang sudah merawatku dari kecil. Setelah selesai dengan nasihat bapak, aku berwudu dulu sebelum masuk ke kamar untuk tidur. Tepat pukul 2 dini hari, alarm HP-ku berbunyi, tanda waktu tahajudku tiba. Kulangkahkan kakiku menuju kamar mandi. Tidak kurasakan apapun, hanya tengkuku dingin saja disertai angin yang tiba-tiba muncul. Kulaksanakan sunnah 2 rakaat tahajud, 2 rakaat witir, dan setelah itu 2 rakaat hajat. Semua terasa biasa saja hingga saat salamku yang terakhir di sunat hajat. Ekor penetraanku menangkap bayangan orang yang mengikuti sholatku seperti makmum. Dia mengikuti salamku dan itu berhasil membuatku takut dibuatnya. Dengan kekuatan yang aku miliki, kubalikan badanku. Benar saja, di belakangku, sosok itu sedang mengenakan mukena yang almarhum Farah miliki. Namun yang membuatku heran, mukena Farah tergeletak di atas lemari. Sedang sosok yang di belakangku terlihat hanya badan yang tembus bila aku sentuh. Aku kesal dengan semua ini, tapi sosok di depanku ini terlihat begitu kasihan. Dengan wajah yang begitu ngeri, seperti saat pertama diketemukan setelah meninggal. Apa mau kamu? Pergi, jangan ganggu aku, herdiku pada sosok yang menyerupai almarhum Farah. Sosok itu bukannya pergi, tetapi dia malah mendekatiku dengan senyum seringainya. Pergi kamu, jangan ganggu aku. Tidak tahan, aku pun berteriak padanya. Sosok itu semakin mendekatiku hingga aku menjerit dengan volume yang makin keras. Tidak sampai di situ, sosok itu lalu mengambil kain putih segitiga yang aku sematkan di lipatan mukena Farah. Sosok itu lalu memberikannya padaku dan kemudian hilang begitu saja, entah pergi kemana. Terdengar HP-ku berbunyi. Segera ku ambil HP-ku yang berada di atas nakas dekat tempat tidur. Assalamualaikum. Kak, gimana? Udah ditirakatin belum? Salamku begitu setelah kulihat dari layar HP Kak Ridwan yang menelponku. Waalaikumsalam. Ya Allah, adik gak sabaran banget. Kok kamu kayak lagi ngos-ngosan toh, Dek? Jawab dari seberang. Kak, arwah itu ganggu aku lagi, Kak. Aku takut, kataku. Kak Ridwan lalu mengatakan jika sosok yang dari kemarin menerorku itu memang benar arwah almarhum Farah. Dan sepertinya almarhum ingin aku mengetahui tentang kejadian yang sebenarnya menimpa dia. Sampai-sampai dia terus mengikutiku. Aku juga bertanya kepada Kak Ridwan,
mengapa almarhum Farah tidak masuk ke dalam rumah. Arwah itu dari kemarin hanya berdiri di depan pintu dan tidak berani untuk masuk ke dalam rumah, padahal itu rumahnya sendiri. Kak Ridwan tampak diam saat aku menanyakan hal yang itu. Berbeda saat aku menanyakan tentang teror arwah Farah. Juga kain putih segitiga yang memang itu adalah kain kafan Farah. Kak Ridwan memberitahukanku tidak secara gamblang. Dia cuma bilang untuk hal itu dia akan lebih berkonsentrasi dalam mujadahnya. Bukannya aku tidak percaya dengan Kak Ridwan, tetapi Kak Ridwan berkata jika arwah tidak dapat masuk ke rumahnya itu, berarti ada satu kejanggalan yang harus diketahui. Misalnya seperti si pemilik rumah takut arwah keluarganya itu menghampiri mereka. Maka si pemilik menaruh benda apa di dalam rumah agar si arwah itu tidak dapat masuk dan hanya berdiri di depan pintu saja. Selain itu juga bisa saja si pemilik rumah melakukan pesugihan dan menumbalkan keluarganya, atau beberapa alasan lain. Kak Ridwan juga berpesan padaku agar aku berhati-hati dengan Pak Danto, dan itu sesuatu hal yang membuat aku terkejut. Bukan tidak mengapa, tetapi yang aku tahu Pak Danto adalah orang yang sangat baik, juga sayang terhadap Farah. Tapi mengapa Kak Ridwan berpesan seperti itu kepadaku? Dek, kok diam aja? Kak Ridwan membuyarkan lamunanku tentang Pak Danto. Kakak, Pak Danto itu baik. Adik rasa nggak mungkin kalau Pak Danto berbuat seperti itu, kataku. Adik mau percaya atau tidak itu hak adik. Sekarang adik sholat subuh. Udah azan kan di situ? Kata Kak Ridwan. Udah azan ya? Lama juga ternyata kita teleponan. Ya udah, adik sholat dulu mumpung masih punya wudhu, jawabku. Iya adik sayang, mau kakak imamin gak? Siapa tahu besok bisa jadi imam beneran. Terdengar gombalan dari seberang. Mau gak ya? Kakak, udah. Terpancing juga aku dengan rayuannya. Ya Allah adik. Ya udah, kalau kamu mau sholat, kakak mau wudhu dulu. Assalamualaikum cantiknya kakak. Salam dari Kak Ridwan. Waalaikumsalam, jawabku. Aku pun melaksanakan subuh. Rasa bimbang masih saja menghantuiku. Kain segitiga yang ada padaku, ternyata itu memang kain kafan almarhum Farah yang tertinggal. Kain segitiga yang digunakan sebagai kerudung itu terjatuh, mungkin sebelum atau saat kain kafan ditata. Dan itu berarti makam almarhum Farah harus dibongkar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.